Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa pemerintah pada tahun 2025 ini sudah menetapkan target investasi sebesar 1.850 triliun. Ini berdasarkan data dari RKP atau Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Namun Menteri Investasi Bahlil ini menilai bahwa target ini tidak realistis dikarenakan adanya penurunan anggaran dari Kementerian Investasi berdasarkan pagu indikatif dalam RAPBN tahun 2025. Di mana pagu indikatif dalam RAPBN tahun 2025 Kementerian Investasi pagunya sebesar 681 miliar saja. Dan tentunya Menteri Investasi ini mempertanyakan terkait dengan penurunan anggaran di Kementerian Investasi. Lalu bagaimana dari Komisi 6 DPR RI? Sudah bersama saya anggota Komisi 6 DPR RI Bapak Haris Turino dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Pak, Bapak melihatnya seperti apa Pak? Ini secara anggaran ini turun, tapi secara target ini naik Pak. Ya, nah itu Bapak melihatnya untuk bisa tetap Kementerian Investasi bisa tetap achieve target itu seperti apa? Jadi begini, bahwa penurunan pagu indikatif ya, itu tidak hanya Kementerian Investasi dan BKPM, tapi hampir semua kementerian dan lembaga memang mengalami penurunan anggaran. Itu yang kami juga pertanyakan kepada mitra kerja kami waktu menyusun RKP dan RKKL ya. Nah, mengenai target ya, ini jadi menarik nih. Ya Pak Bahlil kan seharusnya dapat target 1.850 dan kata Pak Bahlil karena dipotong separuh anggarannya maka targetnya 800 saja. Ya, jadi seolah-olah antara target dengan anggaran itu harus 100% linier. Faktanya kan tidak seperti itu. Seandainya saya ngomong, seandainya Kementerian Investasi dibubarkan, apakah berarti anggarannya nol? Apakah berarti investasi ke Indonesia nol? Kan tidak. Ya, tentu ya dengan keterbatasan anggaran yang ada, ya mau tidak mau target itu harus tercapai. Walaupun waktu itu Pak Bahlil ngomong ini adalah ilmu baru, ya karena tidak ada ilmunya bahwa anggarannya dipotong kemudian targetnya sama. Kalau Pak Haris Turino melihat sejauh ini kan dari anggaran yang tahun ini kan sebesar 1.200 triliun. 1,2 triliun, mohon maaf. Tapi dengan target 1.400 triliun untuk investasi. Nah, sejauh ini yang sudah berjalan sudah seperti apa, Pak? Tahun ini sih estimasinya tercapai ya, dari paparan menteri tercapai dari sisi kuantitas. Ya, kita yang akan persoalkan adalah dari sisi kualitasnya seperti apa. Ya karena ini penting kan, bukan hanya angkanya 1.400 triliun tercapai, tapi kualitasnya seperti apa, dampaknya terhadap masyarakat. Ya, investasi dampaknya terhadap lingkungan. Ya, ini yang harus juga dicatat karena ini penting untuk keberlangsungan Indonesia ke depannya. Pak, kalau Pak Haris melihat sendiri terkait dengan strategi-strategi agar Kementerian Investasi bisa mencapai targetnya, ini kira-kira hal-hal seperti apa yang perlu dilakukan agar Kementerian Investasi mungkin lebih kreatif lagi untuk menarik investor Pak ke Indonesia ini? Ya, tentu ya, yang menyebabkan investasi asing masuk bukan hanya aktivitas dari Kementerian Investasi, tetapi katakan kepastian hukum, ekonomi biaya tinggi. Kalau ekonomi biaya tinggi, korupsi banyak, ya tidak akan masuk investasi asing. Ya, sebenarnya kan ini peluang yang luar biasa ketika terjadi migrasi besar-besaran dari Cina. Ya, harusnya kan bisa ditangkap oleh Indonesia. Tetapi ternyata yang dapat adalah Vietnam, yang dapat adalah Thailand. Ya, ini kan sangat disayangkan karena katakan mobil listrik Tesla ya diproduksi di Vietnam, pasarnya kan dijual kemana sih? Ke Indonesia. Sehingga seharusnya secara keseluruhan bergerak bukan hanya Kementerian Investasi, tapi keseluruhan dari elemen Republik ini bergerak supaya investasi asing masuk ke Indonesia. Terakhir Pak, dari Komisi 6 sendiri, ini ke depan akan mengawalnya seperti apa di saat Kementerian Investasi anggaran turun, target naik? Ya, kita tetap berpatokan pada target, ya kan. Jadi kalau walaupun Pak Bahlil ngomongnya 800, saya akan kejar tetap 1.850. Dan ini baru pagu indikatif, ya kan. Dan kemarin juga kita sudah setujui usulan tambahan anggaran. Ya, sehingga saya rasa usulan tambahannya nanti akan dibahas ya di Komisi 11 ke Banggar, akhirnya ke Menteri Keuangan juga akan turun lah. Nggak mungkin akan dipotong sedemikian besar.
Terima kasih Pak Haris atas waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Baik pemirsa, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI Bapak Haris Turino, di mana tadi Bapak Haris Turino itu berkomitmen juga rekan-rekan di Komisi 6 DPR RI untuk mengawal tercapainya target investasi yang masuk ke Indonesia itu sebesar 1.850 triliun rupiah, dan juga tadi juga peran dari seluruh pihak juga sangat penting untuk agar investor ini tertarik untuk mau berinvestasi di Indonesia. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfa Rizky kembali ke studio.